Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Saya Sally. saya Delvia. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama-sama di Egg Talk, Accounting Talk. Nah, dalam Egg Talk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Siapa nih, Del? Bintang tamu kita kali ini adalah Pak Syarbini Ihsan. Selamat siang Pak, bagaimana Selamat siang. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum audiens. Nah, mungkin kita langsung kenalan ya dengan Bapak. Mungkin dari Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu Pak. Apa nih yang mau dikenalkan nih? Tentang sosok Bapak supaya teman-teman lebih kenal nih gimana sih Pak Syarbini Ihsan itu seperti apa auditor dalam profesi akuntansi. Oke. Pertama-tama saya gabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini tahun 94 ya. Tahun 94 sebagai dosen. Kemudian saya mulai praktek, izin pertama saya keluar sebagai Certified Public Accountant itu tahun 95, 1995. Jadi sampai sekarang itu sudah berapa tuh? Sudah hampir 30 tahun ya, almost 30 tahun. Di jurusan akuntansi sendiri saya juga sudah sejak 94, sekarang juga almost 30 tahun juga. Jadi sudah cukup senior dalam praktek dan sebagai dosen. Nah, kesibukan saya di luar selain itu juga ada hobi ya, ada hobi saya ya nggak usah dibahas lah hobi ya, olahraga maupun hobi yang seperti memancing dan menembak itu ya. Saya pikir itu perkenalan dari saya, silakan dilanjutkan. Keren kan teman-teman? Itulah sosok Pak Syarbini Ihsan nih guys. Nah, for information nih, Pak Syarbini Ihsan adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Dan beliau juga sekarang berprofesi sebagai auditor. Nah, ngomong-ngomong boleh tahu nggak Pak, Bapak sebagai auditor itu udah berapa tahun ya Pak? Seperti saya katakan tadi, saya mulai praktek dapat izin dari Departemen Keuangan itu sejak tahun 1995. Wah, sudah lama banget ya guys ya. Kalau Jadi Bapak Syarbini Ihsan ini bisa dikatakan udah berpengalaman banget di dalam dunia auditor. Banget terus ya, pasti udah banyak lah pengalaman yang Bapak dapatkan kan. Nah, dari sosok auditor yang sangat berpengalaman ini, menurut Bapak auditor itu apa sih Pak? auditor itu adalah profesi yang tugasnya adalah memberi penilaian atas laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai standar. Jadi profesi ini ada dasarnya, ada aturan mainnya. Ya, first of all, auditor itu harus kompeten. Nah, kita sering mendengar kata-kata kompeten itu, cuman kadang-kadang kita tidak begitu paham apa itu kompeten. Kita dengan mudahnya mengatakan saya lebih kompeten dari kamu, kamu tidak kompeten. But what is the real competen means itu tentunya harus kalau dari sudut pandang auditing, dalam profesi sebagai auditor, kompeten itu harus memenuhi at least 3 syarat ya. 3 syarat. Pertama itu adalah education, pendidikan. So to be an auditor, you have to pass accounting degree ya, harus lulus jurusan akuntansi. Nah, yang kedua, you have to gain experience, harus ada pengalaman. Dan pengalaman dalam hal ini adalah inline satu garis dengan pendidikannya itu. Jadi harus ada pengalaman kerja di kantor akuntan. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga itu harus ada certification, harus ikut ujian kelayakan untuk berpraktek sebagai Certified Public Accountant yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan dan Institut
akuntan publik IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, jadi ya itu 3 syaratnya untuk jadi kompeten. Wah, Jadi seperti itu ya, tadi Bapak udah jelaskan mengenai Oke. apa itu auditor. Nah, boleh mungkin Pak kasih spill sedikit lah ya mengenai auditor dalam mengaudit itu seperti apa gitu. Basically kita semua ini sebenarnya pernah melakukan audit. Kalau definisinya itu adalah auditor adalah kegiatan seseorang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menyatakan pendapat atas satu kondisi, apakah kondisi itu sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama, dan terakhir memberikan opini secara keseluruhan atas kondisi yang kita periksa tersebut. Nah, kalau kita evaluasi definisi itu dari belakang, kita mengeluarkan pendapat, menyatakan opini. Sering sekali kita memberikan pendapat atas satu kondisi, diminta ataupun tidak diminta, kita sering komen. Komen itu pendapat, komen itu opini. But sometimes we give the opinion without didukung oleh bukti, tanpa didukung oleh bukti atau evidence. Nah, itu yang sering bikin masalah. Kita memberi opini tanpa didukung bukti. Nah, auditor itu harusnya dia itu mengumpulkan bukti, mengevaluasi bukti yang mana yang relevan, based on that evidence, berdasarkan bukti itu baru dia bisa menyatakan pendapat atas kondisi laporan keuangan yang diperiksanya, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, jadi ya kerjaannya kalau secara fisik, kerjaan auditor yang bakal bisa kelihatan langsung itu adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Itu kerjaan fisiknya. Nah, setelah kumpul semua bukti itu, based on those evidence, baru yang namanya auditor bisa menyusun atau membuat opini atas laporan keuangan yang diperiksanya. oh seperti itu nih kawan-kawan. Nah, tapi Pak, dalam memperoleh bukti itu gimana sih cara auditor dalam memilih nih item bukti-bukti untuk mengaudit laporan perusahaan? Kan kalau dalam perusahaan itu kan biasanya banyak sekali ya Pak ya bukti-bukti untuk dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dalam auditor ini gimana sih cara mereka buat memilah-milah nih item mana sih yang relevan untuk dijadikan bukti dalam mengaudit laporan keuangan? Masing-masing auditor itu punya stylenya sendiri ya dalam mengumpulkan bukti. Tapi intinya semua account kita harus punya bukti ya, karena kita memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi jangan kita lupa bahwa laporan keuangan itu sendiri disusun oleh account-accountnya. Dari kalau di neraca ada account cash, dan selanjutnya aset dan liability lah secara keseluruhan. Kemudian di dalam laporan income statement itu juga ada account pendapatan dan biaya-biaya. Nah, kita harus kumpulkan bukti dari semua akun-akun tersebut. Itu sebagai aturan umumnya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, kita biasanya langsung punya punya semacam sense atau intuisi jenis perusahaan tertentu. Biasanya kita perlu lebih banyak bukti di bagian tertentu. Seperti kalau dokter ya memeriksa pasiennya, apalagi kalau pasien itu sudah langganan, dia tahu harus meriksa kemana. Jadi tidak pukul rata semua perusahaan kita kumpulkan bukti seragam. Jadi berdasar pengalaman, apalagi untuk klien yang berulang, yang sudah langganan, kita lebih mudah untuk mengumpulkan bukti karena kita sudah tahu apa yang harus dicari, bukti apa yang perlu dikumpulkan untuk mendukung opini yang akan kita keluarkan. Begitu. Jadi itu cara-cara untuk memilih bukti atau item yang diperlukan dalam mengaudit sebuah laporan keuangan. Betul. Nah, kalau misalnya ada nggak sih Pak batas maksimal atau batas minimal bukti atau item yang dibutuhkan dalam pengauditan Pak? Oke, sering ketemu
pertanyaan seperti itu di ruang kuliah ya. Berapa jumlah bukti yang cukup itu ya? Dari sudut pandang auditor, bukti itu yang kita lihat cukup secara teori ya. Bukti itu harus dikumpulkan cukup secara jumlah, sufficient secara jumlah, but bukti itu juga harus relevan secara kualitas. Jadi memang seperti saya katakan tadi, auditor itu kerjaan realnya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, mengumpulkan untuk jumlahnya, mengevaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, jadi berapa jumlah dan how to evaluate the evidence itu masing-masing angkutan punya stylenya sendiri. Jadi tidak ada aturan baku untuk account ini jumlahnya harus sekian, tidak ada. Semakin berpengalaman seorang auditor dan itu biasanya berbanding lurus, dan semakin berulangnya katakanlah pekerjaan audit yang dilakukan terhadap satu institusi, jumlah bukti yang dikumpulkan akan semakin sedikit. Seperti dokter ya sama juga, dokter mendiagnosa pasien yang berulang atau yang betul-betul langganan, sometimes cukup dengan ngelihat orangnya, wajahnya, dia udah tahu ini sakit apa lagi nih, keluarnya apa nih, dia langsung nebaknya ke sana. Jadi kalau dikaitkan dengan auditor yang tugasnya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, pengalaman sangat berpengaruh dengan jumlah dan kualitas bukti yang akan dikumpulkan. Pekerjaan yang berulang terhadap institusi yang sama juga sangat berpengaruh dengan jumlah bukti dan kualitas bukti yang akan dikumpulkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan Bapak ada bicara tentang kayak perusahaan langganan atau yang bukan langganan. Nah, misalnya nih Pak, ada perusahaan baru yang pengen minta Bapak mengaudit laporan keuangan beliau. Nah, apa saja sih hal-hal yang Bapak perhatikan, atau ada nggak sih Pak patokan bagi Bapak untuk memilah perusahaan mana sih yang memang pantas gitu? Kayak misalnya layak buat Bapak audit gitu. Ada nggak sih Pak syarat-syarat gitu? Ada. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah safety ya. Safety dalam arti ini perusahaan bukan perusahaan dalam kategori yang ada nyerempet ke pidana atau kriminal ya. Yang namanya orang usaha kan macam-macam perusahaan. Bisa aja dia ada terkait pencucian uang atau segala. Kita harus betul-betul perhatikan risiko itu. Jadi kalau memang ini perusahaannya nggak jelas, risikonya tinggi, itu juga akan terkait dengan keterlibatan kita dalam mengaudit, kita bisa tolak itu. Nah, tapi mungkin di sini juga bisa saya titipkan yang namanya auditor itu adalah secara teori disebutkan auditor itu harus kompeten dan independen. Nah, kompeten saya sudah jelaskan tadi berapa hal. Independen di sini ditunjukkan auditor boleh nolak. Orang datang bawa duit, Pak, kita minta audit, kita boleh nolak dengan berbagai alasan. Even simple reason, saya nggak suka kamu, saya nggak mau. That's the reason. Jadi boleh saja nolak. Independensinya di situ. Boleh nolak, atau kalaupun nerima, oke, akan kita lakukan bulan depan. Dia yang ngatur waktu, dia ngatur apanya, dia yang betul-betul independen. Di situ yang saya tekankan, karena banyak profesi lain yang terkait judulnya ada auditornya. Saya bisa katakan di sini, sepanjang dia tidak independen, dia tidak bisa masuk kategori certified public accountant atau auditor yang kita bicarakan di sini. Independensi itu mutlak. Ya. Silakan. Oke, jadi itu ya tadi mengenai item ya. Ya, terkait auditor. Ternyata seorang auditor tuh nggak mesti nerima terus ya Pak ya. Terkadang sebagai kayak misalnya kita nggak suka nih, atau mungkin kayak ngerasa aneh tentang perusahaan tersebut, bisa kita tolak ya Pak ya. Punya independensinya tersendiri. Nah, mungkin kan Pak dalam mengaudit sebuah laporan keuangan mungkin adalah hal yang
misalnya membuat kita ragu atau terjadinya inkonsistensi gitu dalam mengaudit sebuah laporan keuangan. Nah, dalam mengatasi hal tersebut itu bagaimana Pak? Atau apa saja hal yang menyebabkan terjadinya kejadian seperti itu? Begini, kalau kita saya ambil analognya, kita semua pernah sekolah SMP, SMA, kita belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri, ulangan sendiri, kemudian yang ngisi rapot itu guru. Nah, dalam hal ini kalau kita gunakan analog seperti itu, manajemen itu nyari duit sendiri. Kalau perlu dia minjam ke bank, dia ngolah barang, dia jual, dia profit, semuanya dilakukan sendiri. Dan di sini bedanya, dia mengisi buku rapotnya sendiri. Nah, jadi memang secara alami ada kecenderungan manajemen akan menampilkan laporan keuangan sesuai dengan keinginannya. Sama seperti kita. Kalau kita isi rapot sendiri, saya nggak tahu bahasa Inggris, tapi karena disuruh ngisi sendiri, saya isi 9. Bebas kok. Nah, untuk itu, karena laporan keuangan itu adalah laporan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti owner, pemerintah, dalam hal ini pajak, kemudian perbankan, dan masyarakat. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Maka laporan yang dibuatnya sendiri ini harus diyakini betul-betul sesuai standar. Ada standar yang mengaturnya supaya dia tidak semau-maunya melaporkan sesuai dengan kepentingannya. Untuk meyakini bahwa dia memang menyusun sesuai standar, maka diperlukan audit. Mungkin itu kaitannya. Sehingga waktu kita mengaudit ada beberapa hal yang tidak sesuai standar. First of all, kita tidak langsung main opini. Jadi tidak langsung, oh ini nggak sesuai, ini opini saya bakal gitu. Enggak. Banyak hal yang mungkin kita temukan dalam audit yang tidak sesuai dengan standar, kita diskusikan, kita sampaikan kepada manajemen, ini yang tidak sesuai standar. Dan kita usulkan untuk sesuai standar, maka diperlukan penyesuaian, adjustment atau koreksi audit. Itu yang kita tawarkan. Begini, nah sepanjang manajemen mau ikut supaya kembali sesuai standar, no problem. Kita nantinya akan keluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Unless kalau misalnya perusahaan bertahan, nggak mau, pokoknya saya maunya sesuai yang mereka susun, mereka tidak mau, walaupun tidak sesuai standar, walaupun sudah kita jelaskan, jika tidak sesuai standar, maka opini kita nanti akan ada pengecualian. Kadang-kadang perusahaan tidak masalah, pokoknya laporan sesuai yang mereka susun, walaupun opini yang akan kita berikan wajar dengan pengecualian, kecuali yang tidak sesuai standar itu. Kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata agak sulit juga ya Pak sebagai auditor itu ya Pak. Enggak terlalu. Mungkin gini, berangkat seperti saya katakan tadi, basically kita semua ini pernah menjadi auditor. At least kita pernah diberi komen, kita pernah menyatakan pendapat apakah didukung atau tidak dukung bukti. Itu dulu. Nah, tinggal kita tingkatkan next time kita kalau mau buat komen, kalau kita mau menyatakan pendapat harus didukung bukti. Nah, berikutnya baru kita pelajari bagaimana caranya mengumpulkan bukti yang bisa mendukung opini kita. Nah, kemudian next lesson kita harus pelajari bagaimana caranya mengevaluasi bukti supaya tidak bias, sehingga semua bukti yang kita kumpulkan relevan untuk mendukung opini yang akan kita keluarkan. Jadi belajarnya begitu. Kalau menurut saya enggak, artinya kadang-kadang kita itu terlalu ribet masalah teori. Saya beri gambaran begini. Untuk orang yang tidak bisa menganyam ketupat, pernah ya, tahu ya ketupat ya? Tahu Pak, tahu. Nah, kalau itu dibukukan, itu mungkin perlu 5 lembar, 10 lembar cara membuat ketupat. Mulai dari ambillah 2 lembar daun, helai daun kelapa dan sebagainya.
Kalau kita belajar secara teori itu berat sekali. Mungkin sebulan, mungkin a lot of people have to do to understand how to make ketupat. Tapi kalau kita perhatikan learning by doing, nih cara buat ketupat, ikutin aja caranya, nyusunnya gimana. 10 menit jadi kok. Sama, iya, learning by doing. So, kalau mau belajar jadi auditor, kerja di kantor akuntan publik. Jangan kerja di bengkel. Jangan hanya belajar teorinya. So, you have to join the Certified Public Accountant Office to understand how to audit. Tidak berat. Ya, learning by doing itu jauh lebih mudah. Awal-awalnya mungkin ya karena nggak tahu aja, tapi begitu kita sudah mulai ngikuti, sama seperti buat ketupat, begini caranya, mudah, merem aja bisa kok. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata nggak sulit nih guys jadi auditor. Bisa. Mudah banget asalkan kita mau ya Pak ya. Ya, Dan tentunya jangan cuman teori aja tapi harus ada praktek ya Pak. Betul. Nah dalam auditor nih Pak, ada nggak sih Pak kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dari pengalaman Bapak nih? Nah, misalnya Bapak nih pernah nggak melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan? Nah, jika ada, gimana sih cara Bapak dalam mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut? Oke, manusia itu tempatnya salah ya. Bener banget Pak. Itu yang pertama ya. Tapi yang tadi saya ada buat itunya ya, resumenya, masalah kesalahan-kesalahannya. Ya. Ini biasanya kenanya itu kepada auditor yang baru ya, auditor yang baru. Jadi di sini ada yang sudah saya minta nih sama sama staf saya senior auditor, apa saja sih kesalahan yang mungkin terjadi yang bisa mungkin dilakukan oleh auditor. Satu, dia bisa jadi auditor yang tertinggal, dia ketinggalan informasi. Harusnya begini ya, tapi nggak tahu ada aturan baru, ada pengetahuan yang lebih relevan untuk saat ini. Kalau auditor yang seperti ini, dia harus ikut pelatihan profesi ya. Kalau di akuntan publik itu ada yang namanya PPL, pelatihan yang berkelanjutan, sehingga dia tetap update dengan perkembangan akuntansi, karena yang diperiksanya kan akuntansi, laporan perwajaban manajemen, dan update dengan dunia auditing. Ada teknik baru, ada metode baru dalam mengaudit. Itu dia harus update supaya tidak tertinggal. Bisa jadi auditor itu ceroboh ya. Dia memiliki pengalaman memadai, tapi dia dalam menerima klien ceroboh. Seperti tadi katakan, ada klien yang agak nyerempet pidana, atau memang jelas-jelas dia ini memang money laundry ya, atau segala macam, dia terima aja, itu udah ceroboh itu. Nah, dia harus mempertimbangkan untuk betul-betul jeli untuk mengatasinya. Dia harus jeli dalam menerima klien. Kecerobohan ini juga bukan hanya dalam menerima, dalam menentukan bukti, jumlah bukti, dan kemudian cara mengevaluasi bukti. Kalau ada kecerobohan, bukti yang digunakan itu bisa jadi sebenarnya tidak mensupport opini yang akan dikeluarkannya. Di situ yang bisa jadi kecerobohan. Baik, nah itu saja sih pertanyaan-pertanyaan dari kami seputar auditor. Nah guys, itulah auditor. Nah, udah disampaikan juga dengan Bapak tugas-tugasnya apa, dan auditor ini juga manusia ya guys, pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi tentu saja seorang auditor ini setelah melakukan kesalahan, beliau juga tahu nih gimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang telah beliau buat. Nah, untuk menjadi auditor, tadi udah Bapak Syarbini sampaikan, itu harus kompeten dan independen. Betul. Nah, kompeten di sini ada 3, saya bacakan kembali, yaitu pertama pendidikan, di mana pendidikan auditor ini tentu saja harus selaras ya Pak dengan auditor sendiri, yaitu sarjana akuntansi. Lalu adanya pengalaman yang selaras juga terkait dengan akuntansi. Lalu yang ketiga, sertifikat
atau sertifikasi yang didapat dari uji dulu ya Pak ya, diuji dulu apakah layak ini untuk menjadi seorang auditor. Lalu independen di sini, seorang auditor juga memiliki hak dalam menolak dan menerima perusahaan-perusahaan yang ingin mungkin memakai jasa seorang auditor. Nah, jadi jangan takut ya guys jadi auditor. Kayak mungkin kalau dari saya sendiri Pak agak sedikit takutnya kayak misalnya lagi ngaudit nih Pak, kan laporan keuangan ternyata perusahaannya bermasalah, lalu saya terkena masalahnya. Ternyata auditor itu bisa loh menolak kalau misalnya kita nggak suka atau gimana, itu fine aja kalau kita mau nolak. Nah, terus sebagai auditor tadi Bapak bilang kita harus up to date. Nah, up to date di sini selain up to date information juga up to date skill ya Pak ya. Nah, sebagai auditor tentu saja setiap tahunnya itu pasti ada standar ketentuan-ketentuan yang terbaru nih Pak, karena kita tahu kalau standar akuntansi itu pasti ada namanya pembaharuan, revisi atau segala macam ya Pak. Jadi seorang auditor itu harus up to date. Nah, mungkin Kak Devia. Oke, jadi udah banyak yang Bapak jelaskan mengenai auditor tadi kan, dan udah dibacakan juga mengenai dari Kak Sally terkait auditor itu sendiri. Nah, mungkin Bapak boleh kasih closing statement lah untuk seluruh yang nonton nanti nih, kenapa mereka harus jadi seorang auditor dan apa motivasi yang bisa Bapak kasih supaya orang nih pada tertarik gitu jadi seorang auditor Pak. Intinya auditor itu kalau kita bekerja dengan benar, tingkat kesejahteraannya tinggi sekali. Sebagai perbandingan, di Amerika itu profesi yang katakanlah paling sejahtera itu auditor itu nomor 2. Yang pertama lawyer, auditor nomor 2. Di Indonesia ya kurang lebih seperti itu juga. Cuman auditor ini dalam profesinya kita terkait dengan yang namanya ada kode etiknya, sehingga auditor itu tidak boleh pamer, tidak boleh beriklan, tidak boleh secara persuasif meminta atau mengajak orang untuk audit ke kantornya. Nah, mungkin profesi lain itu bisa, tapi ya yang saya tahu persis auditor tidak boleh beriklan. Kurang lebih sama seperti dokter juga tidak boleh beriklan. Cobalah ke saya, nggak boleh. Auditlah ke kami, nggak boleh. Nah, jadi ya peluang especially di Indonesia yang bisa saya katakan peluangnya sangat besar karena rasio atau pertumbuhan akuntan kita itu memang ternyata sangat lambat. Sekitar 20 tahun yang lalu jumlah auditor kita sekitar 1.500 auditor. Tahun ini auditor kita kurang lebih 2.000, hanya sekitar berapa itu dalam jangka waktu 20 tahun tambahnya cuma 500-an orang. Nah, mungkin syaratnya yang terlalu berat atau peminatnya yang tidak ada. Tapi ya itu peminatnya yang tidak ada, ini yang saya ingin sampaikan. Peluangnya sangat besar. Keperluan kita untuk auditor ini luar biasa besar. Dengan negara sebesar ini, dengan jumlah perusahaan yang sedemikian banyak, kita perlu auditor yang jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Sebagai pembanding negara-negara tetangga kita, misalnya Malaysia dengan jumlah penduduk kurang lebih 20 juta orang, kita 250 juta orang, 10 kali lipat lebih dari Malaysia. Malaysia itu punya auditor itu 20 ribuan kalau tidak salah. Kita yang 10 kali lebih besar dari Malaysia, kita cuma punya 2.000. 10 kali lebih kecil. Jadi ya harusnya kita punya jumlah auditor yang jauh lebih banyak dari itu. Cuman itu yang jadi masalah, kita melihat profesi auditor ini lebih banyak secara teori. Seperti saya gambarkan tadi, teori untuk membuat ketupat itu rumit sekali kalau dibukukan. Tapi kalau learning by doing ternyata sangat sederhana. It takes only 5 or 10 minutes to understand how to make ketupat. Sama seperti auditor juga.
Kalau kita belajar rasanya berat sekali gitu. Hitung-hitungan gimana sih menentukan jumlah bukti segala macam, ada hitung-hitungannya, teknis ada. Tapi begitu kita ikut praktek, it's much simple ya, sangat sederhana. Nah itu saya katakan tadi, kalau bisa untuk belajar jadi auditor, kita mulai dari belakang. The product of an auditor itu produknya kan opini. Kita udah biasa ngasih komentar, pendapat, udah biasa. Oke, next step kita belajar dalam setiap menyatakan pendapat harus didukung bukti. Learn how to collect evidence. Belajar cara mengumpulkan bukti. Oke. Next step, setelah kita belajar mengumpulkan bukti, kita harus belajar memilah bukti itu. How to evaluate the evidence. Kita hanya gunakan bukti yang relevan untuk mensupport opini yang akan kita keluarkan. Jadi tidak semua bukti bisa dipakai. Ada yang bias. Untuk menyatakan pendapat tentang Sally, saya katakan dengan keluarganya, pasti bias. Saya tanya kepada orang yang katakanlah memusuhinya, pasti bias. From all those evidence, we have to find out the way to evaluate which one is relevant, which ones are not. Itu yang harus kita pelajari. Nah, step-step seperti itu kalau kita lakukan di kantor akuntan publik, itu akan lebih mudah untuk menjadi seorang auditor. Memang secara nasional kita memang di profesi ini, di Institut Akuntan Publik Indonesia, itu memang menyadari kurang sekali profesi ini, kurang sekali peminatnya. Mungkin ya saya katakan tadi salah satu barrier-nya itu karena memang orang hanya melihat dari luar dan tidak ikut masuk ke dalam praktek akuntan publiknya itu sendiri. Mungkin begitu. Nah, gimana nih guys? Udah minat belum jadi auditor nih guys? Nah, tadi udah Bapak kasih spill ya Pak ya terkait gimana kalau mau jadi auditor itu yang baru-baru belum magang nih. Tahun depan boleh nih persiapkan diri kalian buat magang di kantor akuntan publik. Supaya bisa menjadi auditor profesional. Nah, baik. Tadi udah Bapak sampaikan juga tuh bahwa auditor itu peluangnya besar banget. Udah peluangnya besar, gajinya lumayan juga ya Pak ya. Tapi nggak boleh pamer. Nah, terus kalau mau jadi auditor tuh nggak payah kata Bapak. Yang pertama itu tekad, lalu usaha, niat dulu nih yang paling penting. Lalu jangan lupa doa. Nah, semoga para calon-calon auditor muda nanti dapat menjadi sosok seperti Pak Syarbini Ihsan yang sebenarnya sebagai motivator saya sendiri dalam mengikuti kuliah akuntansi ini supaya saya bisa menjadi sosok seperti beliau. Nah, kalian juga jangan lupa untuk tetap semangat dan termotivasi untuk menjadi auditor muda. Ya, jadi udah banyak sekali ya yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak ya Pak atas pengalaman dan ilmu yang udah Bapak bagikan tadi lah. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat dan memotivasi kami khususnya generasi muda untuk bisa menjadi seorang auditor yang profesional dan bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Dan terima kasih juga Pak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ektalks pada hari ini. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Amin. Sukses Pak. Terima kasih Pak. Sekian dari kami. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dan follow semua akun sosial media Himasi FOB Untan karena di situ terdapat berbagai informasi yang menarik. Saya Sheila Rafida. Saya Delvia Rostina. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Ektalks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.